Selamat pagi. Pada pertemuan sebelumnya, materi prosedur instalasi server software berbasis Session Initial Protocol atau SIP sudah kita pelajari tentang VoIP. Di dalamnya ada IPPBX, telepon VoIP, SIP. Nah, untuk materi kali ini, kita lanjutkan dengan cara kerja VoIP. Cara kerja VoIP. Nah, teknologi VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet yang akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Nah, teknologi VoIP ini dikembangkan untuk membangun sentral telepon sendiri hingga pesawat teleponnya. Jadi, telepon VoIP itu bisa dibilang menjadi dasar dari Next Generation Network atau NGN ataupun jaringan seluler 4G yang sekarang ini kita pakai. Dan dalam komunikasi VoIP, pemakai itu melakukan hubungan telepon melalui terminal berupa PC dan menggunakan aplikasi untuk melakukan telepon. Jadi seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya, kita menginstal Asterisk dan melakukan telepon menggunakan layanan Asterisk dengan nomor yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Itu pengertian mengenai teknologi VoIP. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja VoIP. Bisa dilihat di sini ada gambar, di dalamnya ada komputer klien 1, kemudian ada hub, ada server IPPBX, dan komputer klien 2. Cara kerjanya seperti ini. Komputer klien 1 melakukan dial atau melakukan panggilan ke komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPPBX. Komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. Mikrofon pada komputer klien 1 menangkap gelombang suara dari mikrofon dari komputer klien 2 menangkap gelombang suara dari komputer klien 1 atau pengirim. Gelombang suara tersebut diubah menjadi paket data digital. Kemudian dikirimkan ke server IPPBX melalui hub. Setelah itu diteruskan oleh IPPBX ke klien 2 melalui hub. Paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan dari speaker klien 2. Jadi data yang pertama itu dari mikrofon komputer klien 1, kemudian diolah seperti ini, ada server IPPBX dan hub, sehingga keluarannya itu adalah suara melalui speaker klien 2. Jadi di sini inputnya, di sini outputnya. Seperti itu cara kerja VoIP. Nah, bagaimana cara kita melakukan telepon kalau kita sudah memiliki komputer klien 1, komputer klien 2, sudah ada hub. Nah, kita memerlukan aplikasi. Yang sudah kita praktekkan itu contohnya adalah Asterisk. Jadi kamu kalau mau telepon-teleponan itu harus menginstal paket namanya Asterisk dan mendaftarkan nomor teleponnya, baru bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan temannya dalam satu jaringan. Selain Asterisk, kalian juga bisa menggunakan FreeSwitch, SIP Foundry, FreePBX, Elastic, dan masih banyak lagi. Nah, demikian adalah cara kerja VoIP. Nah, selanjutnya tadi kan VoIP itu dijelaskan kalau
melakukan telepon dengan menggunakan jaringan internet atau untuk mengirim paket data dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan protokol IP atau Internet Protocol. Nah, dengan kata lain bahwa teknologi ini mampu melintaskan suara dalam bentuk paket melalui jaringan lokal maupun global. Nah, di sini dijelaskan pendahuluannya mengenai protokol. VoIP telah diimplementasikan dalam berbagai macam jalan menggunakan hak milik standar protokol terbuka. Voice over Internet Protocol atau VoIP dikenal juga dengan sebutan IP telepon. Diartikan sebagai sebuah sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan paket data suara dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, untuk melakukan itu, VoIP itu membutuhkan protokol. Jadi, ada protokol yang menunjang terjadinya VoIP. Ada 3, yang pertama adalah TCP/IP, kemudian SIP, dan H323. Kita lihat yang pertama, TCP/IP. TCP/IP ini pasti sudah sering kalian dengar di materi TLJ sebelumnya ketika kelas 11 atau di materi lain, yaitu ASJ maupun AIJ. Nah, pengertiannya, TCP/IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Standarisasi diperlukan agar komputer dapat terjadi kesepakatan tentang tata cara pengiriman dan penerimaan data sehingga dapat dikirim dan diterima dengan benar. Jadi antar komputer itu harus ada aturannya dalam melakukan pengiriman dan penerimaan data. Nah, itu ada protokol yang mengatur, namanya adalah TCP/IP. Nah, selain TCP/IP, kita juga membutuhkan protokol yang namanya SIP atau Session Initial Protocol. SIP adalah protokol signaling pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sementara sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang bisa meliputi suara, video, dan teks. Nah, ini untuk protokol signalingnya. Kemudian, protokol yang selanjutnya adalah H323. VoIP ini dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Agar bisa berkomunikasi, dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Salah satu standar komunikasi VoIP adalah H323. Standar H323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Nah, jaringan berbasis paket contohnya itu adalah IPX atau Internet Packet Exchange. Nah, jadi di dalam melakukan komunikasi VoIP, itu jaringan membutuhkan 3 protokol ini. Nah, untuk materi kali ini, cara kerja VoIP dan protokol, silahkan dipelajari lagi. Ini adalah ringkasan dari PDF yang sudah saya share sebelumnya. Jadi, yang saya tuliskan di sini itu sudah ada di PDF. Jadi, silahkan dibaca dan dipelajari lagi videonya. Sekian, semoga bisa dimengerti dan dipelajari. Terima kasih.